Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lisna Anjani PD selaku Kepala SMA teman-teman sekalian, rekan CGP yang hari ini mengikuti kegiatan wawancara dengan Bu Lisna. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih Bu Lisna karena Bu Lisna sudah berkenan memberikan waktu untuk kami melakukan kegiatan wawancara. Jadi kegiatan wawancara kami ini dalam rangka melaksanakan tugas kami selaku CGP Angkatan 10. Tugas kami terkait dengan modul tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai syarat. Nanti diharapkan kami mendapat wawasan bagaimana Bu Lisna selaku Kepala SMP Negeri 5 Jepara itu memutuskan suatu masalah yang terjadi di sekolah yang untuk yang pertama saya ingin tahu Bu Lisna bagaimana Bu Lisna mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Jadi kalau dilema etika itu terkait ada dua sama-sama benar, tapi kalau rujukan moral itu satu benar satu salah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Desa dan rekan CGP Angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan tanggapan atau berbagi pengalaman yang sudah saya lakukan selaku kepala sekolah. Dan yang kedua kalinya saya ucapkan selamat kepada ibu-ibu semuanya CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Jepara yang saat ini sudah memasuki untuk modul ketiga ya. Semoga nanti kedepannya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini sesuai dengan yang kita harapkan bersama dan memberikan manfaat untuk penjenengan semuanya dan juga sekolah kita. Baik, ibu-ibu, ada dua pertanyaan ya yang harus saya sampaikan terkait dengan dilema etika dan juga rujukan moral. Ya, sebenarnya hal itu merupakan sesuatu yang selalu dihadapi oleh seorang pimpinan. Jadi seorang pimpinan itu dalam mengambil kebijakan akan dibenturkan dengan dua hal tersebut. Nah, ketika kita harus mengetahui bahwa pimpinan itu dimanapun dia berada, itu dia memang merupakan pemegang kendali dalam manajerial, sehingga apapun yang diputuskan itu harus berdasarkan pada apa? Pada aturan, pada norma, pada regulasi yang ada. Nah, yang pertama kalau dalam dilema etika, seorang pimpinan sering dihadapkan pada dua pilihan, di mana pilihan itu sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, dalam hal ini kan kita tidak bisa dua-duanya. Mungkin bisa, tapi kan tidak selalu seperti itu. Nah, kita perlu mempertimbangkan banyak hal. Kalau dalam sebuah sekolah itu kan kita punya sumber daya baik itu SDM-nya, baik itu sarana prasarana ataupun pendanaan atau biaya dan sebagainya, itu perlu dipertimbangkan. Yang kedua adalah kebijakan-kebijakan atau regulasi yang ada, apakah itu memang sudah sesuai atau belum dengan regulasi yang ada. Nah, itu merupakan dasar bagi pimpinan untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu tidak subjektif, misalnya atas dasar like and dislike ya kan, atau mungkin atas dasar subjektivitas dari kepala sekolah ya kan, seperti itu. Contoh saja misalnya hal yang sama-sama benar, ini penjelasan semuanya kan pelaku ya di sekolah, guru-guru yang sering terlibat dalam kegiatan di sekolah. Misal dalam pengambilan keputusan pemilihan ekstrakurikuler gitu ya Bu Lina ya, ini yang relevan ya.
ketika ada regulasi yang mengatur bahwa ekstrakurikuler itu tidak bisa dibiayai untuk membiayai guru-guru pembina internal dari sekolah tersebut. Nah, selama ini kan pembina dari sekolah itu bisa dibiayai dari BOS, tetapi begitu ada regulasi yang mengatur demikian, nah kita perlu melakukan kajian, ya kan, bagaimana strategi kita agar ekstrakurikuler ini tetap bisa berjalan, ya kan, tetap bisa dibiayai dari BOS dan tetap bisa nanti membawa nama sekolah kita, sehingga akhirnya perlu diambil keputusan yang efisien, yang tetap berdasarkan aturan yang ada. Nah, seperti itu. Sehingga kenapa seperti ekstrakurikuler yang diambil di SMP 5 kemudian berdasarkan waktu pelaksanaan berdasarkan pelaksanaan lomba. Nah, seperti itu. Itu adalah skala prioritas yang harus kita tempuh. Dasarnya adalah efisiensi dan itu sesuai dengan regulasi. Pembina atau pelatih tetap dari luar karena itu yang bisa dibiayai dari BOS. Artinya kita tidak melanggar aturan, tidak melanggar regulasi yang ada, tapi kegiatan ekstrakurikuler tetap bisa berjalan, lomba tetap bisa kita ikuti semuanya, seperti itu. Nah, yang sulit adalah memberikan pemahaman kepada teman-teman yang memang belum bisa memahami karena belum tahu aturannya. Nah, itu yang sulit kita hadapi. Tetapi seiring berjalannya waktu, lama-lama juga mereka akan bisa memahami karena memang demikian aturannya. Kecuali kalau kita melanggar aturan, beda. Selama kita konsisten dengan aturan yang ada, ya kita tetap berjalan sebagaimana mestinya gitu aja, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Nah, seperti itu yang selama ini saya lakukan. Jadi dalam mengambil keputusan sama-sama benar. Mungkin ya penilaian teman-teman kan gini, nah kenapa yang selama ini 22 ekstrakurikuler, kenapa kok sekarang gantian dilakukan? Tidak semudah itu, ya kan, tidak semudah itu. Karena kalau semua dilakukan dalam waktu bersamaan, otomatis biayanya juga banyak, tetapi beda dengan kita lakukan per semester. Nah, seperti itu. Dan juga lebih fokus dalam pembinaan itu untuk dilema etika, ya, beberapa hal yang pernah saya lakukan. Ada juga misalnya dalam menentukan guru-guru ini mengemban tugas apa, itu semua guru punya potensi yang sama, tetapi bagi kepala sekolah itu punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Itulah yang namanya dilema etika. Kita dihadapkan pada hal yang sama-sama benar. Mungkin bagi guru-guru yang lain, kenapa tidak si A, si B, si C, ya kan? Ya, karena ada beberapa pertimbangan dan itu juga menyangkut dengan aturan-aturan yang harus kita ikuti, yang selalu regulasi itu kan selalu dinamis, selalu berubah dan kita selalu mengikuti. Tidak boleh konsep misalnya beberapa guru yang masih memegang konsep-konsep lama, dia tidak mau terbuka dengan aturan-aturan yang baru sehingga ketinggalan. Nah, itu untuk dilema etika. Sedangkan untuk rujukan moral itu kan jelas ya, benar dan salah. Nah, itu kalau benar dan salah itu sering itu dihadapkan dalam hal-hal seperti ini. Misalnya ya dalam PPDB saja itu kan kepala sekolah itu kita sudah ada aturannya, sudah ada bahkan kesepakatan MOU, ya kan, MOU-nya, dan itu diketahui oleh umum, oleh banyak pihak, bahkan seperti pimpinan-pimpinan yang di level di atas saya itu kan juga mereka ada kesepakatan untuk melaksanakan PPDB ini sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi dalam pelaksanaan tetap ada, sehingga saya dihadapkan pada hal-hal yang sudah jelas ini itu nggak boleh, itu nggak boleh, tapi kenapa? Nah, seperti itu. Nah, itu akhirnya dituntut untuk kita itu, ya kalau bahasa Sundanya apa ya, kekeh, nah gitu. Padahal kita dihadapkan pada bujukan-bujukan banyak itu. Kalau dari
misalnya teman kita atau masyarakat itu kita anggap memang tidak paham, tetapi dari orang yang paham sendiri itu ada juga yang seperti itu. Sehingga kan kita harus betul-betul yakin ini memang benar, ini salah, ini boleh, ini tidak, ya kan. Seperti itu. Sehingga dengan kita melihat sesuatu itu berdasarkan proporsinya, benar salah, boleh atau tidak dilakukan, itu akan membuat kita dalam mengambil keputusan itu lebih cermat, kemudian juga meminimalisir ekses yang terjadi. Seperti itu dulu yang saya lakukan, karena memang baru kemarin kita laksanakan, baru terjadi, jadi masih ada dalam ingatan saya. Seperti itu. Jadi banyak kepentingan yang memang mereka sebenarnya sudah tahu, tetapi mencari celah-celah seperti itu yang kita harus hati-hati. Kemudian besar, ada yang lain? Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Risma lakukan? Ya, jadi untuk mengambil keputusan itu biasanya pertama memang regulasi yang ada itu harus jadi pedoman kita. Kalau berdasarkan etika itu kan berdasarkan kebiasaan, ya, berdasarkan norma-norma yang ada, tidak tertulis, ya kan. Jadi dasar kita itu pertama memang regulasi aturan secara formal, kemudian berdasarkan norma atau etika, baik atau tidak itu. Kemudian yang ketiga, kita selalu melakukan koordinasi, ya, dengan pimpinan, kita koordinasi dengan teman-teman sejawat, seperti itu, sehingga itu akan lebih menguatkan dan juga mendapatkan informasi yang bisa menjadi sumber kekuatan kita dalam mengambil keputusan, seperti itu. Sehingga saya memang tidak menutup diri ketika ada ide apa, saya melibatkan, ya, Bapak Ibu guru atau wakil kepala sekolah, ya kan, sehingga meskipun itu ide itu dari pimpinan, tapi tetap kita melibatkan teman-teman yang memang mereka adalah pelaku langsung di lapangan, berhubungan dengan siswa dan sebagainya. Oke. Terima kasih. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Risma anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama itu adalah kita memang regulasinya seperti apa gitu loh. Jadi itu memang aturan kita. Selama kita berpegang teguh pada aturan, ya eksekusi saja gitu. Karena nggak mungkin kita melakukan atau mengambil keputusan itu tanpa dasar, ya kan. Jadi kita aturannya seperti apa, kemudian kita laksanakan sesuai dengan regulasi yang ada, seperti itu. Jadi kalau menuruti misalnya suara-suara orang lain, itu ya nggak bakal selesai, karena mereka pasti punya pandangan sendiri-sendiri, ya, punya kepentingan sendiri-sendiri juga. Itu yang seringkali kita hadapi. Seperti di sekolah ini kan banyak guru-guru, ya kan, yang mungkin mereka punya pendapat sendiri-sendiri, A, B, C, D dan sebagainya, dan kita nggak tahu, mungkin mereka punya motif sendiri-sendiri juga. Nah itu, sehingga kita memang perlu, satu, berpegang pada regulasi, dan kedua, norma yang ada. Ya, insya Allah semuanya lah bisa kita lakukan. Dan tidak mungkin semuanya juga setuju, nggak mungkin. Oh iya, nggak mungkin. Pendapat orang itu banyak. Jadi tiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Jadi itu nanti jenengan harus pegang. Nggak perlu misalnya kita menyampaikan sebuah kebijakan atau keputusan, nggak perlu semuanya harus setuju. Orang presiden saja, ya kan, punya kebijakan, banyak yang tidak setuju. Tapi kan ketika itu sudah sesuai dengan aturan, ya lanjut saja.
namanya itu apa ya Bu ya, pasti ada yang puas dan tidak puas nah gitu. Karena kan itu sama-sama benar. Terkadang kan gini, kenapa nggak seperti ini kan gitu, karena mereka juga pengen difasilitasi ya kan. Nah itu tadi seperti yang saya sampaikan, tiap orang itu kan punya pendapat sendiri-sendiri, punya kepentingan sendiri-sendiri, dan kita selaku pimpinan nggak mungkin mengakomodir semua pendapat itu. Makanya kita ya harus objektif, dasarnya itu ya itu aturan regulasi etika, nah gitu, baik buruk, nah seperti itu. Kalau baik ya lanjut saja. Nah baik itu pun kalau ukurnya kan banyak, seperti tadi yang saya sampaikan, apakah daya dukungnya mampu, ya kan, apakah nanti manfaatnya itu besar, kan seperti itu. Nah itu yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya Bu, apakah Bu Lisna memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Lisna langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Lisna selama ini jalankan? Kalau jadwal tertentu tidak, karena itu kan sifatnya insidental ya, insidental, sehingga ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, tergantung masalah itu tingkatannya seperti apa. Kalau hal itu menyangkut ya, keselamatan gitu kan, itu harus segera, harus cepat ya kan, tidak boleh ditunda-tunda. Kalau menyangkut keselamatan misalnya kan ada masalah yang berhubungan dengan misalnya ada siswa yang sakit sampai dia pendarahan dan sebagainya, harus segera, nggak perlu berpikir panjang ya kan. Nah itu harus cepat. Tetapi kalau masalah-masalah itu memang kompleks, kita tidak boleh langsung mengambil keputusan seketika itu juga, karena berdasarkan pengalaman keputusan yang diambil terlalu cepat itu banyak hal yang belum bisa dipertimbangkan, sehingga perlu diendapkan terlebih dahulu. Saya biasanya begitu. Jadi ada waktu untuk berpikir pun itu tidak harus berpikir diem, berpikir enggak. Mungkin pas di rumah mau tidur, oh ketemu tek gitu, nah gitu, atau mungkin pas kita lagi santai, oh ya seperti ini, nah begitu. Jadi nggak ada jadwal khusus Bu Ratna kalau untuk mengambil keputusan yang itu penting tetapi tidak menyangkut keselamatan itu kan nggak harus sesegera mungkin, karena biasanya keputusan yang terlalu cepat itu kurang ini ya, kurang bagus gitu loh ya. Seperti halnya misalnya kita memutuskan untuk memilih pasangan kita, kan nggak boleh cepet-cepetan. Yana lanjut. Baik, Bu Lisna, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lisna dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Ya sebenarnya yang membantu itu pertama memang yang menentukan itu diri kita sendiri. Nah jadi ibu-ibu semuanya mungkin kan gini, seringkali juga jenengan dihadapkan pada hal demikian. Keputusan apapun itu sebenarnya faktor penentunya siapa? Yang pertama kita sendiri kan. Mau orang lain bicara A, B, C, D, tapi ketika kita sebagai eksekutor tidak melakukan keputusan, ya nggak bakal jalan kan gitu. Tetapi orang lain di luar diri kita itu sifatnya adalah dia memberikan saran, memberikan masukan. Nah seperti itu. Soal eksekusinya ya kan itu pimpinan diri kita sendiri ya kan. Ya misal dalam kebijakan nanti bagaimana langkah kita dalam strategi untuk asesmen nasional, saya melibatkan Bu Desa karena Bu Desa pakai kurikulumnya ya kan. Nah
kita diskusi bla 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 bla, tetapi nanti tetap keputusan kan di saya, kan seperti itu. Kan juga misal Bu Lina, gimana Bu ini kegiatan kesiswaan gini, kita diskusi, tetap nanti keputusannya ada di saya, kan seperti itu. Nanti panjenengan ketika jadi pimpinan juga demikian, karena kalau pimpinan itu nanti misalnya di ini ya dari guru-guru atau apa terlalu mendominasi, artinya kita nanti nggak punya ini ya, bukan power tetapi apa ya, image seorang pimpinan itu nanti berkurang, karena kan kok nggak punya kebijakan kok nggak punya inisiasi, nanti kan seperti itu. Nah, Bu Risma, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Risma petik dari pengalaman Bu Risma mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang saya petik itu adalah perlu kiranya seorang pemimpin itu memang pertama memahami aturan yang ada, sehingga kalau ada regulasi yang baru gitu kita harus selalu mengupdate, harus selalu mengikuti perkembangan. Kemudian yang kedua memang kita melibatkan orang-orang di sekitar kita untuk bisa ikut berkontribusi. Nah, kontribusi itu tidak harus terlibat secara langsung, komunikasi itu sudah merupakan salah satu kontribusi seperti itu. Jadi kita melibatkan rekan-rekan sekitar kita. Kemudian kita juga kalau misalnya ada hal yang kita mungkin ragu, kita harus berkoordinasi dengan pimpinan. Nah seperti itu, karena bagaimanapun juga kita ini adalah bawahan, sehingga ada penanggung jawab yang lebih tinggi. Nah itu. Kemudian yang terakhir adalah keputusan final itu ada di diri kita sendiri, ya berdasarkan itu tadi pertimbangan aturan, kemudian benar salah, baik buruk, nah seperti kebermanfaatannya. Itu Bu Agung. Ya, terima kasih Bu Risma. Tadi dari apa yang Bu Risma sampaikan itu semoga bisa menjadi wawasan tambahan bagi kami, sehingga nanti pada langkah-langkah selanjutnya misalkan kami harus memutuskan atau mengambil suatu keputusan, apalagi kalau keputusan itu adalah terkait dengan dilema etika, kami bisa memutuskan yang terbaik. Jadi tadi dari Bu Risma itu sudah menambah wawasan kami, oh ternyata seperti itu langkah-langkahnya untuk mengambil keputusan. Jadi pengalaman itu sangat penting ya, istilahnya jam terbang ya kan. Ketika kita itu sudah memiliki banyak pengalaman, kita akan lebih mudah mengambil keputusan meskipun masalahnya itu kompleks ya kan. Dan jangan sampai masalah yang kompleks, masalah yang berat itu nanti menjadikan beban dalam kita bekerja. Intinya kita tidak mungkin bekerja itu tanpa masalah, tanpa dihadapkan dengan sebuah masalah. Tetapi masalah itu tidak boleh dihindari, harus kita hadapi, harus kita selesaikan, dan menyelesaikannya juga dengan kepala dingin. Nah, istilahnya nggak boleh gerusa-gerusu gitu loh, seperti itu. Jadi nanti kalau dengan semuanya menjadi pimpinan yang sesungguhnya menjadi pimpinan yang sesungguhnya nanti akan bisa memahami hal-hal seperti ini. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Risma. Kami tetap memohon bimbingan dan arahan dari Bu Risma ketika kami nanti menyelesaikan tugas-tugas kami dalam kegiatan atau pelatihan JKP. Oke, saya ucapkan terima kasih juga sudah mengikuti pendidikan CGP ini di sela-sela kesibukan panjenengan semuanya mengajar, bahkan tugas tambahan yang ya bisa dikatakan ekstra ya. Jadi terima kasih sudah berbagi waktu dengan baik, antara tugas sebagai guru, tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, sebagai pengelola barang ya, yang luar biasa kesibukannya, tapi juga bisa mengikuti pendidikan
menyelesaikan masa pendidikan ini tepat waktu dan juga hasilnya nanti bisa maksimal selesai dan nanti bisa diimplementasikan di sekolah. Oke, iya, gitu. Oke, sama-sama. Bu Ratna tetap semangat. Oh, mau foto, ya. Jadi itu ditutup ya, Bu. Foto dari situ aja kan?